Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sari Nuranti dengan NIM 12112411007. Di sini saya akan mereview mengenai materi modul sesi 13 pada mata kuliah CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, pada modul 13 ini dibahas mengenai hubungan antara Corporate Social Responsibility dengan budaya. Pada materinya ini menjelaskan bahwa CSR tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, ataupun lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pelestarian budaya masyarakat. Dalam konteks ini, budaya dipandang sebagai bagian penting dari identitas masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi dan sosial, tetapi juga tanggung jawab budaya terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Nah, pada awal materi ini dijelaskan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat amat besar. Indonesia ini memiliki lebih dari 1.300 etnis, ratusan bahasa daerah, tradisi adat, kesenian, ritual, serta berbagai situs budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan budaya tersebut menjadi identitas nasional sekaligus warisan yang harus dilestarikan. Namun, modernisasi, globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan industri seringkali menyebabkan budaya lokal mulai tergerus dan perlahan kehilangan eksistensinya. Karena itu, perusahaan yang menjalankan operasional bisnis di suatu wilayah perlu memahami budaya lokal masyarakat setempat. Dalam modul dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak peduli terhadap budaya lokal biasanya akan lebih mudah menghadapi resistensi sosial, konflik dengan masyarakat, dan penolakan terhadap kegiatan bisnisnya. Sebaliknya, perusahaan yang menghormati budaya lokal cenderung memperoleh legitimasi sosial, dukungan masyarakat, serta reputasi yang lebih positif di mata publik. Hal ini menunjukkan bahwa budaya itu memiliki hubungan yang sangat amat erat dengan keberlangsungan bisnis perusahaan. Selanjutnya, pada materi menjelaskan definisi CSR budaya. CSR budaya merupakan bentuk komitmen dan kontribusi perusahaan terhadap pelestarian, pengembangan, pemberdayaan, dan promosi warisan budaya, baik yang bersifat material maupun non-material. Budaya material misalnya seperti bangunan cagar budaya, situs sejarah, pakaian adat, atau artefak tradisional. Sedangkan budaya non-material mencakup bahasa daerah, tarian tradisional, ritual adat, musik tradisional, cerita rakyat, hingga nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nah, pada materi ini juga menjelaskan bahwa CSR budaya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis CSR lainnya. CSR budaya bersifat sangat spesifik dan kontekstual, karena setiap daerah memiliki budaya, nilai, sejarah, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, program CSR budaya tidak dapat disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Program yang berhasil di satu daerah belum tentu cocok diterapkan di daerah lain karena kondisi budaya masyarakatnya itu berbeda. Nah, karena sifatnya ini yang kontekstual, CSR budaya membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai budaya lokal. Perusahaan itu perlu melibatkan tokoh adat, budayawan, seniman, akademisi, dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Pendekatan partisipatif menjadi sangat penting karena masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami nilai dan makna budaya mereka sendiri. Tanpa keterlibatan masyarakat, program CSR budaya berisiko tidak relevan, bahkan dapat dianggap merusak budaya setempat. Selain itu, pada modul juga menjelaskan landasan hukum CSR budaya di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya Pasal 74 yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.
Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran dalam mendukung pelestarian budaya melalui pendanaan, penyediaan sarana, serta dukungan sumber daya manusia. Dengan adanya landasan hukum tersebut, keterlibatan perusahaan dalam pelestarian budaya memiliki legitimasi yang kuat secara hukum maupun sosial. Nah, selain itu, materi ini juga membahas mengenai resiko komodifikasi budaya dan apropriasi budaya. Dalam modul ini dijelaskan, dalam CSR budaya adalah ketika budaya justru dijadikan objek komersial tanpa memperhatikan nilai dan makna aslinya. Kondisi ini disebut sebagai cultural commodification atau komodifikasi budaya. Komodifikasi budaya itu terjadi ketika unsur budaya yang sebenarnya memiliki nilai yang sakral atau makna khusus yang diubah menjadi komoditas bisnis semata. Contohnya adalah tarian adat sakral yang dipentaskan setiap malam di hotel hanya untuk hiburan wisatawan tanpa memperhatikan makna ritual aslinya. Nah, dalam situasi seperti ini, budaya itu berisiko kehilangan nilai spiritual dan identitas aslinya karena terlalu disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kepentingan ekonomi. Selain komodifikasi budaya, modul juga menjelaskan tentang cultural appropriation atau apropriasi budaya. Apropriasi budaya terjadi ketika unsur budaya tertentu digunakan atau dieksploitasi secara komersial tanpa izin, tanpa penghormatan, dan tanpa kompensasi yang adil kepada komunitas pemilik budaya tersebut. Misalnya, penggunaan motif batik tradisional, lagu daerah, simbol adat, atau ramuan tradisional untuk kepentingan bisnis tanpa melibatkan masyarakat asal budaya tersebut. Nah, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan ekonomi justru dinikmati pihak luar, sementara masyarakat milik budaya tidak memperoleh manfaat yang layak. Karena itu, pada modul menegaskan bahwa CSR budaya yang bertanggung jawab harus menghindari praktik komodifikasi dan apropriasi budaya yang tidak menghormati nilai lokal. Perusahaan perlu memperoleh free, prior, and informed consent atau FPIC dari komunitas adat sebelum menggunakan unsur budaya tersebut. FPIC berarti masyarakat diberikan informasi secara jelas, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak penggunaan budaya mereka. Selain itu, manfaat ekonomi yang dihasilkan juga harus dibagikan secara adil kepada komunitas pemilik budaya. Nah, selanjutnya pada materi juga membahas berbagai model CSR budaya. Model yang pertama adalah filantropi budaya. Dalam model ini, perusahaan memberikan bantuan dana, barang, atau jasa untuk kegiatan budaya tanpa terlibat secara langsung dalam pengelolaannya. Contohnya adalah seperti sponsor festival budaya, bantuan renovasi situs budaya, atau donasi alat musik tradisional. Model ini merupakan bentuk CSR budaya yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan, tetapi sering dianggap kurang berkelanjutan dan rentan dianggap sebagai pencitraan apabila tidak disertai komitmen jangka panjang. Model yang kedua adalah kemitraan budaya. Dalam model ini, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menjadi mitra aktif bersama komunitas budaya, pemerintahan daerah, atau lembaga kebudayaan. Perusahaan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, manajemen program, akses jaringan, hingga promosi budaya ke pasar yang lebih luas lagi. Model kemitraan ini dianggap lebih baik karena hubungan yang dibangun bersifat lebih setara dan kolaboratif. Model yang ketiga adalah pemberdayaan budaya. Dalam pendekatan ini, perusahaan membantu masyarakat agar mampu melestarikan dan mengembangkan budayanya secara mandiri. Fokus utamanya bukan hanya memberikan bantuan, tetapi membangun kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pengembangan kewirausahaan budaya, bantuan pemasaran, dan penguatan kelembagaan komunitas budaya. Model ini dianggap lebih berkelanjutan karena masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola budaya mereka sendiri dalam jangka panjang.
Model yang keempat adalah integrasi budaya ke dalam bisnis perusahaan. Dalam model ini, nilai dan elemen budaya lokal dimasukkan ke dalam produk, proses produksi, pemasaran, maupun pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Contohnya, penggunaan motif batik lokal dengan sistem lisensi dan bagi hasil yang adil. Penggunaan desain arsitektur tradisional dalam bangunan perusahaan atau penggunaan nilai budaya lokal dalam pelayanan kepada konsumen. Pendekatan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan masyarakat lokal. Model yang kelima adalah advokasi budaya. Dalam model ini, perusahaan mendukung kebijakan publik yang berpihak pada pelestarian budaya. Bentuknya itu bisa berupa dukungan terhadap perda cagar budaya, bantuan hukum bagi komunitas adat, atau dukungan terhadap ratifikasi konvensi UNESCO terkait perlindungan budaya. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya membantu budaya secara langsung, tetapi juga mendukung terciptanya sistem perlindungan budaya yang lebih kuat. Model yang keenam adalah inkubasi budaya. Dalam model ini, perusahaan itu menyediakan ruang fisik, pendamping intensif, akses jaringan, dan bantuan modal awal bagi inovator budaya, seniman muda, atau pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya. Inkubasi budaya bertujuan menciptakan efek berganda karena tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lokal. Selanjutnya, pada materi 13 ini membahas mengenai pola penyaluran dana dalam CSR budaya. Dalam modul itu dijelaskan bahwa penyaluran dana CSR budaya tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pelestarian budaya, dan penggunaan dana publik perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pola penyaluran yang tepat agar program dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat budaya setempat. Nah, pola yang pertama adalah direct distribution atau penyaluran langsung. Dalam pola ini, perusahaan itu menyalurkan dana CSR langsung kepada individu, kelompok seni, komunitas budaya, atau lembaga budaya tertentu. Kelebihan dari metode ini adalah prosesnya lebih cepat, sederhana, dan tidak memerlukan banyak tahapan birokrasi. Misalnya, perusahaan langsung memberikan bantuan dana kepada sanggar tari tradisional atau kelompok musik daerah untuk membeli perlengkapan pertunjukan. Namun, pada modul juga menjelaskan bahwa pola penyaluran langsung memiliki risiko yang cukup besar, terutama terkait penyalahgunaan dana, kurangnya pengawasan, serta ketidakjelasan pertanggungjawaban penggunaan dana. Karena itu, perusahaan perlu memiliki mekanisme monitoring yang baik agar dana benar-benar digunakan sesuai tujuan program budaya yang telah direncanakan. Pola yang kedua adalah intermediary distribution atau penyaluran melalui pihak perantara. Dalam pola ini, perusahaan bekerja sama dengan lembaga lain seperti LSM Budaya, universitas, yayasan, atau organisasi profesional yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan program budaya. Nah, pola ini itu dianggap lebih aman dan profesional karena ada pihak yang membantu mengelola administrasi, pendampingan, dan evaluasi program. Selain itu, lembaga perantara biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat, sehingga program menjadi lebih tepat sasaran. Namun, pola ini juga memiliki kelemahan, yaitu adanya biaya administrasi tambahan dan proses birokrasi yang lebih panjang dibandingkan penyaluran langsung. Pola yang ketiga adalah participatory distribution atau penyaluran partisipatif. Dalam pola ini, keputusan mengenai penggunaan dana dilakukan bersama oleh perusahaan, pemerintah daerah, komunitas budaya, akademisi, dan tokoh masyarakat melalui forum atau komite bersama. Pola ini dianggap paling transparan dan demokratis karena masyarakat itu ikut menentukan prioritas program budaya yang benar-benar dibutuhkan. Walaupun prosesnya lebih lambat karena membutuhkan diskusi dan musyawarah, pendekatan partisipatif dianggap mampu mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program CSR budaya yang dijalankan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, program juga menjadi lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Setelah membahas pola penyaluran dana, materi ini juga menjelaskan prinsip-prinsip penyaluran dana CSR budaya.
Prinsip yang pertama adalah transparansi. Transparansi berarti seluruh proses penyaluran dana, mulai dari proses seleksi, penerima, jumlah bantuan, hingga laporan penggunaan dana harus dapat diakses dan diketahui oleh publik. Transparansi itu sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menghindari praktik nepotisme, korupsi, atau penyalahgunaan dana CSR. Ketika masyarakat itu mengetahui bagaimana dana dikelola, tingkat kepercayaan terhadap perusahaan akan meningkat karena perusahaan itu dianggap menjalankan program secara jujur dan terbuka. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Dalam prinsip ini, perusahaan itu harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas. Misalnya, adanya laporan penggunaan dana secara berkala, audit program, evaluasi kegiatan, hingga sanksi jika terjadi penyalahgunaan dana. Akuntabilitas menjadi sangat penting karena program CSR budaya sering melibatkan banyak pihak dan dana yang tidak sedikit. Tanpa sistem pertanggungjawaban yang baik, programnya beresiko tidak berjalan efektif dan dapat merusak reputasi perusahaan maupun komunitas budaya yang terlibat. Prinsip yang kedua adalah ketepatan sasaran dan keberlanjutan. Pada modul itu menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan seleksi secara cermat terhadap penerima program CSR budaya. Seleksi tersebut dapat dilakukan melalui verifikasi lapangan, wawancara, observasi, hingga diskusi dengan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, program CSR budaya juga harus dirancang agar mampu berjalan dalam jangka panjang. Nah, program ini tidak boleh berhenti hanya setelah bantuan itu diberikan. Karena itu, perusahaan dianjurkan membangun kapasitas lokal serta mempertimbangkan pembentukan endowment fund atau dana abadi budaya agar kegiatan pelestarian budaya dapat terus berjalan meskipun program CSR perusahaan itu sudah selesai. Selanjutnya, pada materi juga membahas tentang tantangan dalam penyaluran dana CSR budaya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah lemahnya kapasitas administratif komunitas budaya dan seniman tradisional. Banyak komunitas budaya yang sebenarnya memiliki kemampuan seni yang amat luar biasa tetapi tidak terbiasa membuat proposal, laporan keuangan, atau administrasi program. Akibatnya, mereka itu sering kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan perusahaan. Karena itu, perusahaan tidak hanya perlu memberikan bantuan dana, tetapi juga perlu memberikan pendampingan administratif seperti pelatihan pembukuan, bantuan penyusunan laporan, atau penyediaan tenaga administrasi pendamping. Dengan cara ini, komunitas budaya dapat lebih mandiri dalam mengelola program mereka sendiri. Materi ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam CSR budaya. Dokumentasi budaya seperti video tarian adat, rekaman lagu daerah, atau digitalisasi naskah kuno memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Karena itu, perlu ada kesepakatan tertulis mengenai kepemilikan dokumentasi, hak penggunaan, dan pembagian keuntungan apabila dokumentasi tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Nah, hal ini itu penting agar masyarakat itu pemilik budaya itu tidak dirugikan dan tetap memperoleh hak atas budaya yang mereka wariskan secara turun-menurun. Selanjutnya, pada materi juga membahas mengenai implementasi CSR budaya melalui cultural mapping atau pemetaan budaya. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan identifikasi dokumentasi dan analisis terhadap aset budaya yang ada di wilayah operasionalnya. Aset budaya tersebut dapat berupa bangunan bersejarah, situs adat, bahasa daerah, ritual tradisional, kesenian lokal, hingga tradisi masyarakat setempat. Pemetaan budaya ini harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, budayawan, akademisi, dan pemerintah daerah. Hal ini itu penting agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hasil pemetaan budayanya ini nanti kemudian digunakan untuk menentukan prioritas program CSR budaya. Dalam materi juga dijelaskan bahwa tidak semua aset budaya itu memiliki tingkat ancaman yang sama. Ada budaya yang memang masih berkembang dengan baik, tetapi ada juga budaya yang hampir punah karena sudah jarang diwariskan kepada generasi muda. Karena itu, perusahaan perlu menentukan prioritas, misalnya budaya mana yang paling terancam punah,
paling penting bagi identitas komunitas, paling potensial secara ekonomi, dan paling memungkinkan untuk dilestarikan tanpa pemetaan dan prioritas yang jelas. Program CSR juga berisiko tidak terarah dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain pemetaan budaya, pada materi juga membahas desain dan implementasi program CSR budaya. Pada modul ini menjelaskan bahwa desain program harus bersifat spesifik dan kontekstual, sesuai dengan karakter budaya yang dilestarikan. Misalnya, pelestarian bangunan cagar budaya membutuhkan pendekatan konservasi, arsitektur, dan izin pemerintah. Sedangkan pelestarian tarian tradisional membutuhkan dokumentasi audiovisual, pelatihan tari, ruang pertunjukan, dan regenerasi penari muda. Sementara pelestarian bahasa daerah memerlukan penyusunan kamus, materi pembelajaran, pelatihan guru, dan kampanye penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam implementasinya, perusahaan juga harus menghormati nilai dan aturan lokal. Misalnya, penjadwalan kegiatan harus menyesuaikan musim panen, upacara adat, atau pantangan tertentu yang berlaku di masyarakat. Fleksibilitas seperti ini sangat penting agar program CSR budaya tidak dianggap mengganggu kehidupan sosial masyarakat lokal. Nah, selanjutnya pada materi juga menekankan pentingnya transfer pengetahuan antar generasi. Salah satu penyebab utama punahnya budaya adalah terputusnya proses pewarisan budaya kepada generasi muda. Karena itu, program CSR budaya perlu mendorong keterlibatan anak-anak dan remaja melalui pelatihan seni, program magang dengan maestro budaya, festival budaya, hingga pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya di sekolah. Dengan cara ini, budaya dapat terus diwariskan dan tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya, materi juga membahas mengenai dokumentasi digital dan revitalisasi ruang publik berbasis budaya. Dokumentasi digital dilakukan melalui rekaman lagu daerah, video tarian adat, fotografi situs budaya, hingga digitalisasi naskah kuno. Dokumentasi ini penting sebagai upaya pelestarian budaya agar pengetahuan budaya itu tidak hilang, meskipun generasi pelakunya mulai berkurang. Namun, dokumentasi digital tetap harus menghormati aturan adat dan hak kekayaan intelektual masyarakat pemilik budaya. Selain dokumentasi digital, perusahaan juga dapat melakukan revitalisasi ruang publik berbasis budaya. Banyak ruang budaya tradisional seperti lapangan desa, balai banjar, atau hutan adat mulai rusak atau kehilangan fungsi sosialnya. Melalui CSR budaya, perusahaan dapat membantu memperbaiki dan menghidupkan kembali ruang-ruang tersebut dengan tetap mempertahankan arsitektur dan fungsi budaya aslinya. Ruang publik berbasis budaya itu tidak hanya menjadi tempat pelestarian budaya, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial dan penguatan hubungan antar anggota masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai creative placemaking, yaitu menjadikan ruang budaya sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan komunitas. Pada materi berikutnya membahas mengenai promosi dan pemasaran budaya. Dalam modul dijelaskan bahwa pelestarian budaya tidak berarti budaya harus terisolasi dari perkembangan zaman. Budaya itu justru dapat berkembang apabila mampu berinteraksi dengan masyarakat luas dan memiliki nilai ekonomi yang mendukung keberlangsungannya. Karena itu, perusahaan dapat membantu komunitas budaya mempromosikan produk budaya seperti kerajinan tangan, kain tenun, makanan tradisional, atau pertunjukan seni melalui pameran, festival budaya, platform digital, e-commerce, maupun jaringan pariwisata. Namun, promosi budaya harus dilakukan secara etis dan tidak menghilangkan nilai budaya hanya demi kepentingan pasar. Pembagian keuntungan juga harus dilakukan secara adil antara perusahaan dan komunitas pemilik budaya. Nah, selanjutnya pada materi ini juga membahas mengenai monitoring dan evaluasi CSR budaya. Evaluasi itu tidak hanya dilakukan untuk melihat jumlah kegiatan atau jumlah peserta program, tetapi juga melihat dampak jangka panjang terhadap pelestarian budaya. Indikator evaluasi dapat berupa meningkatnya jumlah generasi muda yang menguasai tarian tradisional, berkurangnya ancaman kepunahan bahasa daerah, meningkatnya pendapatan seniman lokal,
hingga meningkatnya rasa bangga masyarakat terhadap budayanya sendiri. Nah, pada modul juga menjelaskan bahwa evaluasi CSR budaya harus peka terhadap aspek-aspek kualitatif yang sulit diukur secara angka seperti kohesi sosial, rasa bangga budaya, identitas komunitas, dan makna spiritual dari suatu praktik budaya. Karena itu, evaluasi sebaiknya dilakukan secara berkala dengan melibatkan pihak independen agar hasilnya lebih objektif dan dapat digunakan untuk memperbaiki program di masa depan. Pada bagian berikutnya, yaitu materi ini membahas mengenai pentingnya koordinasi regulasi dalam implementasi CSR budaya di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, setiap daerah juga memiliki peraturan lokal yang berbeda mengenai pelestarian budaya, perlindungan bahasa daerah, dan pengembangan pariwisata budaya. Karena itu, perusahaan perlu berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan setempat agar program CSR budaya selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Koordinasi ini juga dapat membuka peluang kerjasama, pendanaan bersama atau co-founding, bantuan promosi, hingga dukungan perizinan untuk kegiatan budaya tertentu. Nah, di akhir materi ini menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam CSR budaya adalah mengubah paradigma bahwa budaya hanyalah hiasan atau pelengkap dalam program CSR perusahaan. Banyak perusahaan masih lebih fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur karena dianggap lebih terlihat dampaknya. Padahal budaya merupakan fondasi identitas masyarakat dan perekat sosial komunitas. Tanpa budaya, pembangunan sosial dapat kehilangan makna dan keberlanjutannya. Karena itu, perusahaan perlu mulai memandang investasi budaya bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi sebagai bagian penting dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, memperkuat reputasi perusahaan, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Sebagai penutup, modul ini menegaskan bahwa CSR budaya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian warisan budaya masyarakat, baik budaya material maupun non-material. Implementasi CSR budaya harus dilakukan dengan menghormati nilai lokal, menghindari komodifikasi budaya yang merugikan masyarakat, melibatkan komunitas secara partisipatif, serta memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat pemilik budaya. Dengan pendekatan yang tepat, CSR budaya tidak hanya membantu melestarikan budaya Indonesia, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar perusahaan dan masyarakat, serta menciptakan pengembangan yang lebih berkelanjutan dan berakar pada identitas budaya lokal. Mungkin cukup sekian review materi sesi 13 dari mata kuliah CSR ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.